Sumpah Pemuda itu kita maknai dari dua makna. Berbangsa satu dan berbahasa. Ya, perempuan satu-satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Barito Timur, bincang santai tapi bermakna. Senang sekali bisa menyapa teman pemilih semua. Saya Nurbaiti Putri yang akan menemani beberapa menit ke depan untuk kita berbincang santai. Setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda, yang dimana menjadi momen bersejarah ketika para pemuda bersatu menyatukan tekad untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu Indonesia. Sumpah Pemuda bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi juga sebuah spirit yang masih relevan sampai saat ini. Apalagi di tengah tantangan dunia digital dan arus informasi yang begitu cepat. Nah, hari ini kita kedatangan sosok inspiratif yaitu Ibu Zermiani. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Putri. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber di episode spesial kita. Jadi beliau merupakan Komisioner KPU Kabupaten Barito Timur dan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Barito Timur. Betul Ibu? Betul, dan perempuan satu-satunya anggota perempuan KPU. satu-satunya. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu Sumpah Pemuda, Ibu. Sumpah Pemuda itu merupakan tonggak penting dalam menyatukan semangat anak muda di Indonesia. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Ibu memaknai Sumpah Pemuda itu untuk generasi muda saat ini? Silahkan Ibu. Sumpah Pemuda itu kita maknai dari dua makna. Kita lihat dari tekstualnya dan secara kontekstualnya. Kalau tekstualnya tadi sudah dibicarakan ya sama Putri bahwasanya kita itu bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa menjunjung bahasa yang satu yaitu Indonesia ya. Itu secara tekstualnya kan. Tetapi makna yang paling penting itu adalah bagaimana kontekstualnya itu yang akan kita maknai, yaitu rasa nasionalisme yang lahir dari Sumpah Pemuda tersebut. Dan rasa nasionalisme inilah yang akan kita junjung terus, itu harga mati bagi diri kita, terutama kalangan muda ya, karena ini kita temanya ke generasi muda, pemilih muda ya. Teman pemilih muda, gimana pemilih muda itu memaknai nasionalisme itu adalah harga mati. Itu yang harus dimaknai oleh kaum muda atau pemilih pemuda ini. Kalau di KPU itu disebut dengan pemilih muda. Pemilih muda, generasi muda yang akan datang Bu ya. Oke, jadi kalau kita berbicara Sumpah Pemuda kan pastinya kita berbicara tentang persatuan, perjuangan maupun semangat generasi muda untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau kita kaitkan nih Bu, Sumpah Pemuda dengan demokrasi dan pemilu, bagaimana sih Ibu melihat peran pemuda sendiri dalam menjaga nilai-nilai demokrasi pada saat ini? Sangat banyak sekali peran pemuda itu di dalam demokrasi, dan demokrasi itu tonggaknya itu adalah dari salah satunya adalah dari pemuda itu sendiri. Kalau kita lihat peran pemuda di dalam demokrasi itu, terutama mungkin dari kita ambil demokrasi dalam arti pemilu ini ya, pemuda bisa menjadi bagian di dalam dia sebagai peserta pemilunya, atau dia menjadi pemilihnya, atau dia menjadi masyarakat yang sebagai pengamatnya. Jadi ada tiga peranan sebenarnya dia: peserta pemilu, bagian di dalam pemilunya, dan dia sebagai pengamat dari atau proses atau pengawasan dari proses pemilu tersebut. Itulah peranan mereka di sana. Itu sangat penting. Putri, kita tahu di Barito Timur pemuda itu sangat berperan sekali. Kenapa saya bilang berperan sekali? Di legislatif kita, kalau dari segi sebagai peserta pemilunya ya, di legislatif kita mempunyai kaum muda yang duduk di legislatif. Kemudian di eksekutif, bupati ya, wakil bupati kita itu adalah kaum muda. Itu adalah generasi muda. Dan itu adalah wakil bupati yang termuda
Indonesia. Berarti itu kaum muda kita di Barito Timur, satu sisi ya saya melihat itu sudah berperan aktif sekali. Kemudian kaum muda itu sudah banyak ambil bagian sebagai penyelenggara, sebagai anggota PPK, sebagai PPS dan KPPS pada saat hari H. Kemudian juga sebagai pengawas, di pengawasan mereka itu juga ikut ikut berpartisipasi. berpartisipasi. Sangat banyak sekali kaum muda yang berperan sekali, dan saya berharap itu tidak hanya sampai saat ini, itu terus jalan. Ini kan. Jadi teman pemilih, peran pemuda atau generasi muda yang akan datang ataupun pada saat ini tuh sangat-sangat punya peran besar ya Bu ya. Jadi kayak bisa menjadi seperti Ibu bilang tadi, bisa menjadi dari pihak legislatifnya kah, eksekutifnya kah, ataupun lain sebagainya. Nah dari Ibu kan sudah lama nih menduduki di Komisioner KPU Kabupaten Barito Timur. Nah, apa sih langkah konkret dari KPU untuk memastikan bahwa generasi muda itu tidak apatis pada pemilu? Maksudnya mungkin masih banyak nih Bu, generasi-generasi muda yang merasa acuh terhadap pemilu karena merasa satu suaranya tuh nggak penting ataupun masih malas berpartisipasi. Nah, bagaimana sih langkah konkret dari KPU untuk menghadapi situasi tersebut, Ibu? KPU dari dulu ya sudah ada namanya pendidikan pemilih, partisipasi sosialisasi gitu ya, melalui pendidikan pemilih kepada pemilih ya, dan kepada beberapa elemennya. Peranan langkah KPU itu salah satunya tercermin di dalam PKPU. Mulai dari PKPU 2017 itu kalau tidak salah PKPU 8, kemudian PKPU 10 2018, dan yang akhirnya 2 PKPU ini dilebur menjadi PKPU 9 tahun 2022. Jadi langkah KPU ini di mana muda atau disebut pemilih muda ya, itu merupakan salah satu sasaran untuk dilakukan kegiatan sosialisasi. Jadi langkah KPU untuk merangkul kaum muda itu adalah melalui kegiatan sosialisasi, di samping juga mengikutsertakan mereka sebagai penyelenggara, dan dia sebagai bagian dari pengawas dari pemilu tersebut. Jadi untuk meningkatkan keterlibatan pemuda itu yaitu melalui kegiatan sosialisasi. Itu ada basis namanya basis muda. Itu yang ini. Berarti KPU Kabupaten Barito Timur sudah melakukan sosialisasi terhadap pemilih muda ya Ibu. Untuk bentuk sosialisasinya itu melalui apa aja Ibu? Ada banyak sosialisasi. Kebetulan saya saat ini adalah periode kedua di dalam masa anggota KPU. Di periode pertama saya sebagai pengampu divisi pendidikan pemilih, sosialisasi dan partisipasi masyarakat ya. Itu langkah-langkahnya kita mengajak mereka. Misalnya mereka sebagai relawan demokrasi, pemuda ini yang melakukan kegiatan sosialisasi ke ke lini-lini yang tidak bisa kami jangkau. Jadi mereka lah menjadi ujung tombak kami. Itu rata-rata relawan demokrasi itu adalah pemuda. Kemudian kami merangkul komunitas-komunitas muda, seperti contohnya ada Karang Taruna, ada geng motor, ada yang organisasi-organisasi komunitas lain yang isinya kaum muda, kita rangkul dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Jadi KPU selain tidak bergerak sendiri, pastinya mengikuti ataupun mengajak komunitas-komunitas yang seperti Ibu bilang tadi untuk melakukan sosialisasi. Nah, jadi generasi muda ini biasa disebut dengan game changer Ibu. Nah, game changer dalam pemilu. Seberapa besar sih menurut Ibu pengaruh generasi muda pada pemilu? Sangat besar sekali, karena kita tahu pemilih yang terbesar juga bagian adalah generasi muda ya, generasi muda. Jadi mereka itu seharusnya mengambil bagian, jadi mereka aktif, tidak saja menjadi penonton. Kadang kita sering melihat pemuda ini, kalau saya lihat seperti dua mata uang. Satu sisi itu mereka apatis, mereka tidak tahu menau dengan perkembangan mau itu kepemiluan atau perkembangan.
mereka sekarang sudah disibukkan dengan alat yang namanya sangat kecil sekali bisa masuk kantong kita dengan kemajuan teknologi yaitu disebut dengan handphone. Mereka kadang lebih suka melihat men-scroll TikTok atau tweet atau apalah yang mereka hobi atau konten K-pop apa ya. Nah, jadi satu sisi mereka lebih terbuai dengan kecanggihan teknologi. Namun ada satu sisi yang pemuda kita yang ikut bagian. Jadi mereka tidak hanya menjadi penonton tetapi mereka ikut di dalam berpartisipasi di dalam bagian atau mungkin dia terjun langsung ke bagian tersebut. Itulah yang kita mengharapkan pemuda-pemuda yang sisi mata uang yang satu tadi ini sadar, ayo nasib kalian, negara ini, bangsa ini ada di tangan kalian. Betul, Kami Ibu. ini seperti saya kan sudah selesai, saya sudah alumni dari pemuda. Generasi muda. Ya, generasi muda. Jadi kalianlah yang akan melanjut seperti Putri kan, Putri yang akan melanjutkan dan itu harus berimbas atau harus menjadi contoh bagi teman yang lainnya. Dan mulai dari sekarang. Seperti Ibu bilang tadi kan Ibu sudah di sini udah 2 periode ya Ibu ya, menjalani 2 periode. Nah, apa sih tantangan terbesar dari Ibu untuk mengajak generasi Z atau generasi milenial pada saat sosialisasi kah atau pada saat apapun, apa sih tantangan terbesar Ibu? Tantangan terbesarnya bagi saya kalau untuk mengumpulkan mereka, contohnya kita ya menghimbau mereka datang, kadang mereka itu ada rasa enggan dan rasa ketidaktertarikan mereka juga ada gitu ya, acuh dan apatis ya terhadap perkembangan demokrasi karena mereka merasa sama-sama saja sih katanya. Itu ada sebagian dari pemuda yang bercerita kepada saya, "Alah Bu, sama-sama saja. Tidak saya ikut juga akan sama dengan saya ikut. Tidak merubah apapun tidak akan ya, Bu, ya. Benar. Tetapi setelah kita kasih pemahaman, kita kasih masukan, suara atau keterlibatan mereka di dalam menentukan demokrasi ini, menentukan pilihan pemimpin itu juga sangat berpengaruh besar dan akhirnya mereka bisa. Kami memang dulu itu sering merangkul seperti KNPI, kemudian Karang Taruna itu kita sering mengadakan sosialisasi. Dan ke mereka itu yang ininya. Jadi kendala kita itu di sana kadang kemalasan dari pemuda, dari dirinya sendiri, kurang ketertarikan mereka terkait dengan demokrasi, tetapi tidak semua, tapi itulah kondisi yang ada. Oh, itu tantangan terbesarnya Bu ya. Jadi mungkin kalau dulu tuh Bu, pemuda itu kan berjuang itu melalui semangat kemerdekaan. Nah, kira-kira perjuangan seperti apa sih yang bisa dilakukan pemuda zaman sekarang dalam menjaga demokrasi? Mereka harus berjuang untuk menjaga negara ini. Jangan mau kita dipecah belah. Berita-berita bohong atau mungkin black campaigns atau yang segala itu sudah datang di hadapan mereka. Mereka dengan satu tangan mereka saja, satu jempol mereka ini, mereka juga bisa menjadi bagian dari hal tersebut. Untuk itu ayo kita menjaga, ayo kita menjadi lebih cerdas lagi, melek terkait dengan medsos itu jangan terpengaruh, kemudian mereka juga menjadi bagian dari demokrasi itu. Mungkin karena zaman sekarang tuh Bu, gara-gara di media sosial ini kan cepat beredar informasi-informasi, entah informasi yang benar-benar real ataupun hoax. Nah, jadi bagaimana sih menurut Ibu kalau pemuda itu yang cepat termakan berita-berita hoax tuh Bu? Itulah mereka itu saya sarankan harus cross check dulu kebenarannya. Jadi tahan dulu, jangan jari langsung jemarinya. baca dulu, itu makanya literasi itu sangat perlu sekali. Pentingnya literasi, pentingnya membaca dan meng-cross check informasi terlebih dahulu Bu ya. Nah, seperti kita bahas tadi di sini kan di KPU Kabupaten Barito Timur, Ibu merupakan komisioner perempuan satu-satunya. Nah, sebagai salah satu komisioner perempuan satu-satunya, bagaimana sih Ibu memaknai peran perempuan dalam menjaga semangat itu, khususnya di dunia kepemiluan dan demokrasi ini? Silahkan Ibu. Perempuan, saya awalnya karena satu sisi ya, karena
keinginan dari keluarga untuk menjadi anggota KPU, tapi saya pribadi sebenarnya saat itu tidak tertarik, tetapi karena ada alasan keluarga, akhirnya saya ikut berkecimpung, dan ternyata setelah saya jalani 1 periode itu asik. Akhirnya saya tertarik lagi menyelesaikan untuk ikut kedua periode. Alhamdulillah periode kedua ya, ini tahun kedua saya di periode kedua sebagai penyelenggara pemilu. Perempuan itu merupakan bagian, kalau kita lihat dari data pemilih, perempuan itu adalah bagian yang terbesar dari data pemilih, ya kan, perempuan jumlahnya lebih besar dibanding laki-laki. Kalau tidak ada perempuan sebagai penyelenggara pemilu tersebut ya, tidak ada perempuan, itu tidak ada yang akan mewakili perempuan, mewakili gimana perempuan itu suara sendiri. Perempuan, ya itu makanya, dan apalagi kan kita tahu ada dulu persyaratan partai politik dan untuk menjadi peserta pemilu ada afirmatif perempuan. Jadi saya berharap perempuan itu tidak dimanipulatif. Jadi bukan sebagai objek penderita yang hanya dimanfaatkan harus memenuhi standar tertentu, tetapi perempuan-perempuan yang ada sebagai penyelenggara pemilu atau perempuan-perempuan pemilih itu adalah perempuan yang cerdas, perempuan memang yang benar-benar beritikat untuk menyelenggarakan, ikut serta di dalam pemilu itu secara memang bagus, jujur dan adil, sehingga bisa melaksanakan proses demokrasi secara transparansi dan bersih, sehingga menghasilkan nanti ke depannya ya tentu ranahnya kalau pemilu ini kan menghasilkan pemimpin. Itu yang ininya. Jadi peran perempuan itu sangat besar juga ya Ibu pada saat pemilu demokrasi. Jadi sebelum kita tutup di sini saya ingin menanyakan apa sih pesan ataupun harapan Ibu untuk generasi muda di zaman sekarang atau di tahun-tahun yang akan datang sesuai dengan tema kita Sumpah Pemuda, Ibu. Silahkan. Halo teman pemilih, khususnya kaum muda, pemilih muda, saya mengajak semuanya mari ikut bagian. Kalau tidak kita, siapa lagi? Saatnya giliran Anda-andalah yang menggantikan kami yang juga sudah merasakan bagaimana dulunya kami sebagai pemuda yang penuh dengan rasa ingin tahu, yang penuh dengan emosi dan yang penuh dengan semangat untuk ikut terlibat di dalam menentukan nasib bangsa ini. Untuk itu, ayo kaum muda, teman pemilih, kita sama-sama membangun negara ini. Jangan mau kita terprovokasi dan jangan mau kita dininabobokan. Jangan mau kita hanya terbuai dengan kemajuan teknologi. Jadikan kemajuan teknologi tersebut bagian untuk menjadi supaya kita juga tetap eksis. Terima kasih Putri. Iya, wah luar biasa sekali. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan inspirasi yang Ibu ceritakan dari pengalaman Ibu ataupun berdasarkan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin teman pemilih masih belum tahu. Dan terima kasih banyak juga, dan semangat Ibu benar-benar menggugah terutama untuk para pemuda ataupun teman pemilih yang mungkin sedang mencari cara berkontribusi untuk bangsa. Nah, untuk teman pemilih dimanapun berada, mari kita jaga semangat Sumpah Pemuda dengan ikut serta membangun demokrasi. Teruslah jadi bagian dari perubahan. Gunakan hak pilihmu karena suara kamu menentukan masa depan Indonesia. Dan tentu saja jangan lupa dukung terus podcast KPU Kabupaten Barito Timur dengan menekan tombol like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Nah, terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya jadi narasumber, dan semoga teman pemilih dapat menerima wawasan dan pengetahuan. Saya Nurbaiti Putri, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Saya izin pamit undur diri, sampai jumpa di episode podcast KPU selanjutnya. Salam demokrasi dan selamat Hari Sumpah Pemuda.